Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi atau selamat siang ya teman-teman. Hari ini kita akan kuliah mengenai persaingan usaha ya. Jadi seperti yang sebelumnya kalian sudah dapat filenya, file PowerPoint-nya. Saya akan membahas mengenai apa sih itu persaingan usaha ya. Kenapa sih lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oke, kita akan bahas materi pertama mengenai persaingan usaha. Sebelumnya nanti setelah kalian menonton video ini ya, kalian bisa memberikan tanggapan di kolom kolom tanggapan di LMS kalian masing-masing ya. Oke, kita akan mulai materi yang pertama. Oke, materi yang pertama itu adalah kita akan bahas mengenai latar belakang ya. Latar belakang kenapa ada atau lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya. Nama undang-undangnya itu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Dari namanya aja, nama undang-undangnya ya sudah kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa yang dilarang adalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oke, sebelum kita bahas mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu apa, saya pengen dulu menceritakan latar belakang kenapa sampai lahir atau sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini ya. Jadi perekonomian itu kan bergerak secara dinamis ya, dengan globalisasi yang sangat cepat ya. Nah, globalisasi ini telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia ya. Di satu sisi, globalisasi telah membuka perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Ya, melalui globalisasi ini juga dapat dilakukan peningkatan investasi, ya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang akibatnya adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Ya, nah di sisi lain juga globalisasi mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik ya. Pelaku usaha domestik ini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara dalam suasana persaingan usaha atau persaingan tidak sempurna ya. Persaingan tidak sempurna itu artinya dalam satu wilayah itu terdapat berbagai macam pelaku usaha ya, atau berbagai jenis barang dan jasa ya. Nah, pelaku usaha besar dan tradisional dapat menguasai kegiatan ekonomi domestik ya melalui perilaku anti persaingan. Jadi seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger atau lain-lain ya. Jadi pelaku usaha besar itu memungkinkan memungkinkan atau mempunyai power untuk melakukan kegiatan atau menguasai kegiatan ekonomi secara domestik karena dia jenis usahanya sudah besar, pelaku usahanya besar ya. Kemudian gimana caranya si pelaku usaha yang sudah besar ini bisa menguasai kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara melakukan anti persaingan, kayak contohnya kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger dan lain-lain. Nah, memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna ya tadi. Jadi karena adanya pelaku usaha yang bertambah banyak, terus beragam. Nah, maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia ya.
Penegakan hukum persaingan merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, oke. Nah, secara teoritis, dalam kondisi pasar yang bersaing tidak sempurna, pelaku usaha secara individual atau melalui pelaku usaha lain dapat menetapkan harga dan alokasi sumber daya ekonomi. Ya. Oleh karenanya, para ahli ekonomi industri telah menemukan sebuah dalil ekonomi yang menggambarkan hubungan antara struktur, conduct, dan performance. Ya, yang pada awalnya organisasi industri diatur dengan sebuah paradigma yang mengatakan adanya hubungan searah antara struktur, conduct, dan performance atau SCP itu ya. Nah, SCP ini apa? Atau struktur, conduct, dan performance yang tadi itu apa? Yaitu diharapkan idealnya sebuah hubungan yang menggambarkan bahwa struktur atau sebuah industri atau sektor akan mempengaruhi perilaku ya, yang pada gilirannya akan menghasilkan kinerja ya industri atau sektor tersebut. Kinerja industri dapat berupa pertumbuhan industri, efisiensi, inovasi, dividen, profitabilitas, tingkat kepuasan konsumen, dan sebagainya yang merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan struktur, conduct, dan performa tersebut ternyata tidak lagi bergerak satu arah sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan. Ya. Jadi, dalam seiringnya waktu, nah hubungan antara struktur, conduct, dan performance itu tidak sesuai yang diharapkan ya, yang tadi berjalan karena tadi terjadi pasar sempurna atau terjadi berbagai macam produk, barang, dan jasa yang masuk dan berkembang secara pesat sehingga terjadilah persaingan usaha yang sudah mulai ke arah yang tidak sehat ya. Harusnya kalau terjadi kalau tadi hubungan antara struktur, conduct, dan performance-nya sesuai atau searah, maka harusnya yang terjadi adalah persaingan usaha sehat. Tapi dalam kenyataannya karena ini hubungan antara struktur, conduct, dan performance ini sudah tidak satu arah, maka mulai terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan sistem perekonomian di Indonesia? Nah, dalam perkembangannya sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Ya, jadi lahirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu terjadi pada saat reformasi ya. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat bagi perekonomian Indonesia ya. Jadi pada saat krisis ya, krisis tahun 98 ya, 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini kan lahir tahun 99 ya. Nah, beda selisih 1 tahun. Pada saat krisis itu, krisis perekonomian di Indonesia itu berharap banyak investor yang masuk ya untuk memulihkan sistem perekonomian di Indonesia. Jadi Indonesia menawarkan ke berbagai negara untuk menjadi investor di sektor usaha di Indonesia ya. Nah, pada saat krisis itu negara-negara lain sebetulnya berminat untuk menjadi investor di Indonesia ya. Hanya mereka melihat bahwa Indonesia ini belum memiliki regulasi mengenai persaingan usaha karena
tidak ada undang-undang yang bisa mengamankan negara-negara ini untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, para investor, calon-calon investor ini menyampaikan bahwa mereka berminat menjadi investor di Indonesia asalkan Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai persaingan usaha. Nah, kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi ya pada saat itu. Sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa ya. Nah, ada beberapa perubahan yang dilakukan pada saat itu oleh para penguasa ya. Ya, salah satunya ada beberapa elemen elemen penting yang terjadi atau yang yang menjadi bagian dari reformasi itu. Yang pertama, membangun sistem politik yang demokratis melalui perbaikan peraturan perundangan mengenai pemilu, partai politik, dan pembentukan komisi pemilihan umum. Yang kedua, membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya. Dan membentuk suatu komisi yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat sebagai KPPU ya. Dengan diharapkannya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini ada level playing field antara pelaku usaha, pemberdayaan UMKM dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, mengakomodasi secara utuh good governance dalam sistem pemerintahan dan good corporate governance ya di lingkungan dunia usaha yang dilakukan antara lain melalui pengaturan secara khusus seperti Undang-Undang Tipikor dan KPK. Lahirlah KPK. Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini diharapkan bahwa investor yang akan berinvestasi di Indonesia itu akan merasa aman. Sehingga tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5/99 adalah yang pertama itu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya. Yang kedua, menunjukkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang timbul oleh pelaku usaha, yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha. Ya. Yang keempat adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 pada dasarnya berisi mengenai larangan terhadap perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Ya, jadi dari judul undang-undang ini juga sudah jelas ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu adalah praktek monopoli yang praktek monopoli dan atau perjanjian kegiatan posisi dominan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, ya terlepas dari itu juga sebetulnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini juga masih banyak yang harus direvisi ya, seperti dalam undang-undang ini kurang atau tidak tegas dan konsisten melarang perilaku yang mengakibatkan performa atau kinerja dari industri atau sektor ya yang bisa mengarahkan tadi struktur, conduct, dan performance ini menjadi satu arah kembali. Nah, itu tidak tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99.